Selamat malam Velcorians, balik lagi di konten Veror. Kali ini kita bakal ngebahas tentang 5 goa paling angker di Indonesia. Penasaran? Yuk, tonton terus. Sebelum nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita ya. Buat kalian yang ketinggalan konten-konten Veror sebelumnya, nanti bakal aku taruh cards-nya di sini biar kalian bisa nonton. Yuk, sekarang kita masuk ke 5 goa terangker di Indonesia. Yang pertama ini ada Goa Pindul. Siapa sih wisatawan yang nggak tahu Goa Pindul? Kalian yang sering berkunjung ke Yogyakarta pasti nggak asing banget nih sama goa yang satu ini. Goa Pindul ini merupakan salah satu wisata terpopuler di Jogja yang memiliki panorama alam yang menakjubkan. Goa ini merupakan sungai bawah tanah yang terdapat aliran sungai. Goa ini memiliki sungai bawah tanah dengan panorama alam yang menakjubkan. Tetapi, kabarnya di sepanjang aliran sungai tersebut sering terlihat sosok penampakan makhluk halus berupa wanita yang menggunakan baju berwarna putih. Kita sering sebut dia sebagai Mbak Kunti. Secara mistis tampak terasa ketika memasuki di dalam gua. Perubahan suhu yang terjadi ketika masuk dari yang panas menjadi dingin cukup terasa. Keheningan muncul kecuali suara tetesan air di dalam gua menyentuh permukaan sungai. Tak banyak yang mengetahui jika nama Goa Pindul ini diambil dari kisah yang berkembang di wilayah tersebut. Nama Goa Pindul juga nggak lepas dari cikal bakal Keraton Mataram Islam yang merupakan asal muasal dari Ngayogyakarta Hadiningrat. Yang kedua ada Goa Sugapa. Goa ini terbilang paling mistik di Indonesia dan terletak di puncak Kartens, Papua. Goa Sugapa terkenal angker karena cerita mistisnya yang tersebar di tengah masyarakat tentang penghuninya yang berwujud wanita yang memikat. Jika udah malam, banyak nih orang-orang yang terkecoh sama penampilan wanita cantik yang ternyata adalah hantu. Ada salah satu cerita dari Goa Sugapa. Menurut cerita masyarakat sekitar, Goa Sugapa ini dihuni sama sosok hantu perempuan cantik. Jadi ceritanya ini ada orang namanya Maximus ya, masyarakat sekitar. Jadi ada segerombolan laki-laki ini lagi jalan ke arah Goa Sugapa. Biasanya mereka ini lagi bermalam gitu di gua. Terus pas mereka lagi berburu, mereka tuh biasanya tidur di dalam gua itu. Nah biasanya kalau udah malam-malam nih, mereka tuh suka dihampiri atau didatengin sama hantu perempuan tersebut dan mengubah dirinya menjadi istri dari pria-pria tersebut. Hanya hantu-hantu perempuan ini suka ngegoda laki-laki untuk bermesraan hingga berhubungan badan. Nah masyarakat sekitar juga sering menghimbau nih untuk para pengunjung yang ke Goa Sugapa ini supaya jangan tergoda sama perempuan cantik karena bisa aja menjerumuskan ke hal-hal yang gak benar gitu kan. Nah yang ketiga ada Goa Maharani. Goa Maharani ini terletak di Jalan Raya Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Nah, Goa Maharani juga termasuk salah satu tempat wisata yang terkenal nih di Jawa Timur. Tapi goa ini juga punya cerita mistis yang dimana di dalam goa tersebut dijaga oleh sosok wanita bernama Dewi Maharani. Nah, pengunjung yang datang ke Goa Maharani ini suka dihimbau juga nih sama masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan dan nggak melakukan hal-hal yang aneh di goa tersebut. Goa Maharani juga punya kisahnya sendiri ya, dimana berdasarkan wawancara dengan Pak Sugeng, si penemu Goa Maharani ini, jadi ketika si Pak Sugeng ini menemukan Goa Maharani di tanggal 6 Agustus tahun 1992, dia lagi menambang batu kapur dan gak sengaja menemukan goa tersebut. Begitu dia melihat penampakan goa yang sangat indah itu, Pak Sugeng takjub. Nah, malam hari dia tuh mimpi didatengin sama perempuan cantik yang mengaku bernama Dewi Maharani. Dewi Maharani mengaku sebagai wanita yang merupakan penghuni di gua tersebut.
si Dewi Maharani berpesan bahwa siapapun boleh berkunjung ke gua tersebut asal dijaga dan dipelihara dengan baik. Nah, setelah kejadian si Pak Sugeng ini dimimpiin sama si Dewi Maharani, si Pak Sugeng ini ngelapor nih ke pihak berwenang. Terus dia tanggal 10 Maret 94, setelah dia dimimpiin sama si Dewi Maharani ini, akhirnya Pak Sugeng itu ngelapor lah ke pihak berwajib. Dan akhirnya di tanggal 10 Maret 1994, Gua Maharani resmi dibuka oleh Bupati Lamongan. Nah, nama Maharani sendiri ini diambil dari si nama Dewi Maharani itu sendiri. Nah, sekarang Gua Maharani ini udah gak kelihatan serem dan udah dipercantik dengan lampu-lampu. Terus ada ornamen-ornamen stalaktit dan stalagmit yang diberi nama sesuai bentuknya. Pengunjung juga bisa menyusuri kedalaman gua di atas rute trekking yang aman dan nyaman sepanjang 350 meter. Sebagai salah satu keajaiban perut bumi, Gua Maharani harus dijaga agar tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Nah, yang keempat ada Goa Gong. Goa Gong ini juga merupakan salah satu tempat wisata yang terletak di Pacitan. Nah, Goa Gong ini punya panorama alam yang sangat indah. Tapi di balik keindahannya tersebut, Goa Gong ini terkenal menyimpan cerita misteri juga. Banyak pengunjung yang sering mencium bau anyir dan melihat sosok penampakan halus. Goa Gong ini juga punya cerita mistisnya sendiri. Jadi banyak pengunjung nih yang sering mencium bau anyir dan ngelihat sosok makhluk halus dengan memakai pakaian kerajaan di sekitar goa. Nama Goa Gong sendiri diambil dari misteri yang dulu sempat menyelimuti dan menghantui masyarakat sekitar. Saat itu, setiap malam warga sering mendengar suara yang menyerupai suara gong, yang merupakan bagian dari musik gamelan dan berasal dari dalam gua. Jadi suara gongnya itu dari dalam gua gitu. Tapi ketika ditelusuri secara ilmiah, suara gong itu ternyata sumbernya dari tetesan air yang menimpa stalaktit atau stalagmit di dalam gua tersebut. Ditambah lagi dengan suara gema yang dipantulkan oleh formasi batuan di dalam gua, sehingga menghasilkan suara-suara yang cukup enak didengar dan dinikmati. Jadi ternyata kenapa dinamai Goa Gong? Karena gua ini tuh ada tetesan-tetesan air yang menghasilkan suara yang menyerupai gong gitu. Jadi ini bukan menyangkut mistis, tapi emang ilmiahnya itu ternyata adalah suara tetesan air gitu. Yang kelima, yang terakhir adalah Goa Jepang di Bandung. Buat kalian yang sering berkunjung atau berwisata ke Bandung, pasti nggak lengkap kalau belum berkunjung ke Goa Jepang. Goa Jepang ini sering juga dijadikan sebagai lokasi uji nyali gitu ya, karena dulu sempat dijadikan tempat penyimpanan senjata dan amunisi. Nah, ada mitos yang berkembang di daerah Goa Jepang itu, kalau misalnya lagi berkunjung ke sana jangan menyebutkan kata lada, karena diyakini bisa memanggil penghuni yang tak kasat mata di gua tersebut. Orang yang menyebutkan kata tersebut akan mengalami gangguan gaib, seperti kayak dirasukin gitu. Suasana di dalam Goa Jepang ini itu lembab dan gelap banget, dan ada sejumlah terowongan kecil, bekas penjara, dan sisa-sisa rel kereta. Dan di Goa Jepang ini juga ada sisa rantai besar yang dulunya digunakan oleh pemerintah Jepang untuk mengikat pekerja Romusha. Banyak anggapan dari masyarakat kalau Goa Jepang ini terkenal angker dan punya cerita di masyarakat yang jadi banyak masyarakat yang menganggap kalau Goa Jepang ini tuh angker, dan udah banyak nih berkembang cerita-cerita horor yang dialamin sama pengunjung. Jadi di lokasi sekitar goa ini banyak arwah-arwah tentara Jepang sampai korban yang dulunya disiksa dan dibunuh di dalamnya. Oke, segitu dulu fakta-fakta tentang 5 goa terangker di Indonesia. Menurut kalian mana nih goa yang paling angker? Atau kalian punya pengalaman horor di goa-goa di Indonesia? Komen di bawah ya. Thank you.